Bahwatan ay waqtin irtifa'in nahar. Ya, jadi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Ya. Di hari Idul Adha itulah pengertian daripada kurban. Ya. Dalam bahasa yang lain al-udhiyah. Ya, yang terkenal al-udhiyah. Kalau kurban itu ambil akar katanya daripada takarruban. Ya, pelaksanaannya itu adalah sebagai bentuk taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam fikihnya tadi secara bahasa hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Ya, kalau misalnya di luar Idul Adha berarti bukan hewan kurban. Ya, misalnya pengen motor kambing karena atas kelahiran seorang anak yang telah lahir. Nah, berarti akikah. Ya. Kemudian pengen nyenangin Pak Haji, ibu-ibu ngumpulin tuh duit, ya. Kita makan kambing guling Pak Haji, ya, habis talim. Atau sebaliknya Pak Haji yang nyiapin. Nah, senengan ya ibu ya. Nah, itu juga Pak Haji niatnya sedekah karena bukan di hari Idul Adha. Jatuhnya pahala juga enggak? Pahala. Ya. Jadi bisa dibedain. Jadi hewan udhiyah atau hewan kurban itu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Dan perbuatan tersebut ya taqarruban ilallahi ta'ala fi ayamin nahar bi syara'iti mahsusah. Jadi tadi bahwa pengertian secara bahasa asyatul lati tudbahu yaumal adha. Jadi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha maka disebut hewan kurban. Di luar itu beda lagi namanya. Ya, Pak Haji tadi contohnya, misalnya beli kambing di mana? Sapi. Ya, kambing lah misalnya. Sapi. Ya, alhamdulillah sapi, alhamdulillah. Ya, jadi kebagian semua nanti insya Allah ya. Seluruhnya jamaah. Nah, itu sebagai bentuk apa? Taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dilakukan pada waktu tertentu. Ya. Jadi hewan kurban. Kemudian mengapa perlu berkurban? Nah, tadi kita baca tuh dalilnya. Ya, dengan dalil kita. Apa dalilnya? Fasholli li rabbika wanhar. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, itu dalilnya. Ya, masyhur. Kemudian juga di dalam surah Al-Hajj ayat 36, tadi Al-Kautsar ayat 2 ya. Sedangkan ayat yang surah Al-Hajj dalilnya wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian daripada syiar agama. Ya, ini kan merupakan syiar agama. Ya, puasa syiar agama, kurban juga syiar agama, pernikahan syiar agama, ya semuanya syiar agama. Ya. Kemudian kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka dari berkurban itulah kita akan mendapatkan kebaikan. Ya, dari berkurban itu. Nah, kemudian hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, ini yang bikin girang kita. Ya, kenapa berkurban? Ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan sebagai taqarruban ilallah Subhanahu wa taala di sinilah. Ya. Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri, bisa baca semua? Ahabba ilallah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqau min Allah bi makanin qabla ay yaqa min al-ardi fatibu biha nafsan. Nah, ini dalilnya. Tidaklah seorang anak Adam, kita sebagai anak manusia, melakukan pekerjaan yang paling lebih dicintai oleh Allah. Apa amalan yang dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amalan yang lain kecuali adalah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban maksudnya. Sesungguhnya hewan-hewan yang dikurbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduknya, bersaksi dia, kuku-kukunya, bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu
telah diletakkan oleh Allah di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkurban. Nah, ini ya penyemangat untuk kita berkurban di hari Idul Adha. Amalan yang kita lakukan ketika kita berkurban, maka itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hewan kurban yang kita sembelih atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk taqarruban ilallah, maka akan memberikan saksi-saksinya, memberikan saksi nanti di yaumil kiamat ya. Jadi kambingnya, hewan ontaknya, hewan kerbaunya, hewan sapinya, semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu. Kemudian hukum kurban apa? Ya, qala ashabuna at-tadhiyah sunnatun. Jadi istilahnya al-udhiyah ya. Sunnatun 'alal kifayah fi haqqi ahli al-bait al-wahid fa idza dhaha ahaduhum hassala sunnat tadhiyah fi haqqihim. Ibadah kurban hukumnya sunnah kifayah ya, dalam satu keluarga. Jika salah satu dari mereka ada yang berkurban, maka pahala kesunahannya merata di seluruh semuanya ya. Jadi ketika kita Pak Haji nih, dia berkurban atas nama diri Pak Haji, tapi kecipratan pahalanya kepada Bu Haji ya, anak-anaknya kecipratan pahala. Kemudian tahun depan Bu Haji yang berkurban, pahala kurbannya dimiliki oleh Bu Haji, tapi kecipratan juga pahala satu keluarga itu kepada yang lainnya. Kalau sendiri aja gimana Pak Ustadz? Ya apa-apa, lebih bagus, afdol ya. Tapi sudah mewakili daripada satu keluarga. Niat berkurban wa niyatu syartul li sihhatit tadhiyah. Jadi kudu diniatkan. Ya Allah, hari ini alhamdulillah saya tahun ini